Tatkala Nabi Muhammad telah mencapai usia kesempurnaannya, yaitu usia 40 tahun, maka Allah mengutusnya kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan guna mengeluarkan mereka dari kegelapan dan kebodohan kepada cahaya ilmu atau iman. Hal itu tepatnya terjadi pada awal bulan Februari tahun 610 Masehi atau tanggal 13 Ramadan tahun 13 sebelum Hijrah. Permulaan wahyu yang diturunkan kepadanya merupakan impian yang benar, dan disebutkan bahwa Muhammad tidak melihat wahyu datang selain bagaikan cahaya subuh, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Allah terhadap makhluknya, yaitu selalu dalam bentuk bertahap dalam semua hal, lalu meningkat sampai kepada tingkat yang sempurna, karena sangat sulit bagi manusia untuk menerima wahyu dari malaikat secara langsung untuk pertama kalinya. Kemudian Nabi Muhammad dibekali dengan kecenderungan senang berkholwat atau menyendiri, supaya ia menjauhkan diri dari kegelapan umat manusia pada saat itu, memencilkan diri dari makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya beruzlah atau mengasingkan diri itu dapat menjernihkan jiwa. Nabi Muhammad sering melakukan uzlah di Gua Hiro. Dia melakukan ibadah selama beberapa hari, kadang selama 10 hari atau lebih. Ibadah yang dilakukannya sebelum penerimaan wahyu ialah sesuai dengan agama Nabi Ibrahim. Pada suatu hari, ketika Muhammad sedang berada di Gua Hiro, tiba-tiba muncullah seseorang, lalu berkata kepadanya, "Bergembiralah, hai Muhammad, aku adalah Jibril, dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini." Selanjutnya, malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca," karena Muhammad adalah seorang ummi atau buta huruf yang belum pernah belajar membaca. Lalu malaikat Jibril menutupi diri Muhammad dengan selimut yang dipakai sebagai alas tempat tidurnya, sehingga Muhammad kepayahan karenanya. Kemudian malaikat Jibril melepaskannya. Ia berkata lagi, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril menyekap diri Muhammad untuk yang kedua kalinya. Setelah itu dilepaskannya lagi. "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril menyekapnya lagi untuk ketiga kalinya. Lalu dilepaskannya lagi dan berkata, "Bacalah." Akhirnya Muhammad mengucapkannya seperti berikut ini, "Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah dan Robmu yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Rasulullah langsung kembali kepada Siti Khadijah dengan hati berdebar-debar dan badannya gemetar karena rasa takut yang masih tetap melekat pada dirinya sebagai akibat bertemu dengan malaikat untuk pertama kalinya. Lalu Rasulullah memasuki rumah Siti Khadijah dan langsung berkata, "Selimutilah diriku, selimutilah diriku," supaya perasaan takut yang menghantuinya lenyap. Kemudian Siti Khadijah menyelimutinya hingga perasaan takut itu lenyap. Setelah semua berlalu, kemudian Rasulullah bercerita
kepada Siti Khadijah tentang peristiwa yang baru saja dialaminya itu, bahwa dirinya baru saja bertemu dengan seorang malaikat. Lalu malaikat itu menyekap dirinya sehingga ia merasa amat takut. Sebelum itu, Rasulullah tidak mengetahui sama sekali tentang malaikat Jibril, juga tentang bentuknya. Siti Khadijah langsung menjawab, "Tidak, demi Allah, dia selamanya tidak akan menyia-nyiakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu memperhubungkan silaturahim, menanggung beban, menolong orang yang tidak mampu, menghormati tamu, dan menolong orang-orang yang tertimpa bencana. Allah tidak akan membiarkan setan-setan dan angan-angan menguasai dirimu, dan tidak mengherankan bila Allah telah memilih engkau untuk memberikan hidayah kepada kaum engkau." Untuk memperkuat dugaannya itu, Siti Khadijah kemudian berangkat menanyakan tentang hal itu kepada orang yang mengetahui perihal rasul-rasul di antara orang-orang yang telah melihat kitab-kitab orang-orang zaman dahulu. Siti Khadijah menemui Warokoh bin Naufal, saudara misalnya yang telah memeluk agama Nasrani dan menguasai bahasa Ibrani. Ia menukil dari kitab Injil hal-hal yang dikehendakinya dalam bahasa Ibrani. Ia telah berusia lanjut dan kedua matanya telah buta. Siti Khadijah berkata kepadanya, "Hai anak pamanku, dengarlah apa yang akan diceritakan oleh anak pamanmu ini." Lalu Warokoh berkata, "Hai anakku, apakah yang telah engkau lihat?" Rasulullah menceritakan kepadanya semua yang telah dilihat dan dialaminya. Setelah itu, Warokoh berkata kepada Rasulullah, "Ini adalah An-Namus atau malaikat yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa." Karena Warokoh mengetahui bahwa utusan Allah kepada para nabinya tiada lain hanyalah malaikat Jibril. Selanjutnya ia mengatakan, "Aku ingin menyaksikan andai kata diriku pada masa itu masih muda dan kuat, yaitu ketika kaum engkau mengusir engkau dari tanah tumpah darah engkau karena memusuhi engkau dan mereka benci terhadap engkau, yaitu tatkala engkau menyuruh mereka mengubah agama dan keyakinan yang telah mereka temukan dari nenek moyang mereka." Mendengar keterangan tersebut, Rasulullah merasa heran, yaitu sehubungan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh kaumnya terhadap dirinya, karena selama ini ia merasakan bahwa kaumnya mencintainya, mengingat ia berakhlak mulia dan selalu jujur dalam berbicara, sehingga mereka menjulukinya Al-Amin atau orang yang bisa dipercaya. Oleh sebab itu, Rasulullah bertanya menegaskan, "Apakah benar mereka akan mengusirku?" Warokoh menjawab, "Siapapun lelaki yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa, pasti dimusuhi mereka." Hal ini memang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana yang telah difirmankan dalam surat Ibrahim, orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Quran Surat Ibrahim ayat 13. Untuk menyempurnakan kepercayaan Warokoh terhadap risalah yang diemban oleh Rasulullah, ia berkata, "Seandainya aku masih sempat mengalami zaman engkau, niscaya aku akan menolong engkau dengan sekuat tenaga. Hanya
Sangat disayangkan karena tidak berapa lama kemudian Warokoh meninggal dunia. Demikian kisah ini dituturkan dalam kitab Nurul Yakin karya Syekh Muhammad Khudori. Wallahu a'lam bishawab.